Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas prinsip kerjasama kajian pragmatik. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Dede Luciani dan teman-teman saya. Saya Firdaudi Astuti. Pragmatik adalah cabang Perkenalkan, nama saya yang Nubar Indah. berasal Saya dari umur aspek 1. pembuktian Saya Rindi aktualnya, Aziza Putra. di mana Sebelumnya, pragmatik yaitu apa sih itu berhubungan dengan pragmatik? makna ujaran yang disampaikan oleh penutur. Nah, pragmatik ini sebagai bidang kajian dalam linguistik mempunyai kaitan dengan semantik. Keterkaitan ini ia sebut semantisme, yaitu melihat pragmatik sebagai bagian dari semantik, di mana semantik dan pragmatik ini adalah dua bidang yang saling melengkapi nih teman-teman. Maksim merupakan kaidah kebahasaan di dalam interaksi lingual nih teman-teman, di mana kaidah-kaidah itulah yang mengatur sebuah tindakan antara kepenggunaan bahasanya terhadap suatu tindakan yang diucapkan lawan tutur, seperti itu teman-teman. Nah, dalam maksim kerjasama ini, Grace berpendapat bahwa setiap penutur harus mematuhi 4 maksim percakapan kerjasama, yaitu ada maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan maksim pelaksana. 4 hal inilah yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Saya menyajikan khususnya topik terkait bidal cara pada prinsip kerjasama, pematuhan dan pelanggaran prinsip kerjasama pada bidal cara. Kemudian juga terdapat contoh-contohnya. Ya, langsung saja untuk pembahasannya akan saya bahas melalui bantuan media PowerPoint. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan inti. Yang akan saya jelaskan sendiri adalah bidal cara. Bidal cara merupakan bidal dari bagian prinsip kerjasama. Pada materi kali ini, saya akan membahas antara lain pematuhan dan pelanggaran dari bidal cara pada prinsip kerjasama, beserta contoh dan 4 subbidalnya. Seperti yang teman-teman tahu sebelumnya, bahwa prinsip kerjasama merupakan bagian dari retorika interpersonal yang terdiri dari 3 prinsip, yaitu prinsip kerjasama, prinsip kesantunan, dan prinsip ironi. Pada prinsip kerjasama terdapat 4 pembagian bidal atau maksim. Yang pertama adalah bidal kuantitas, kedua adalah bidal kualitas, ketiga adalah bidal relevansi, dan keempat adalah bidal cara. Bidal cara sendiri memiliki 4 subbidal yang nanti juga akan kita bahas. Selanjutnya ini ya pembahasannya akan kita bahas prinsip kerjasama yang antara lain pematuhan prinsip kerjasama dan pelarangan prinsip kerjasama pada bidal cara. Bidal cara sendiri ada 4 subbidal. Yang pertama adalah subbidal pertama, hindarkan ketidakjelasan tuturan. Yang kedua, subbidal kedua, hindarkan ketaksaan atau keambiguan. Dan subbidal yang ketiga adalah singkat, yang artinya adalah menghindari uraian panjang lebar yang berlebihan. Dan yang keempat adalah tertib teratur. Kita sebagai manusia itu punya kecenderungan untuk berkomunikasi dengan manusia lain, atau dalam bahasa dikenal sebagai penutur dan mitra tutur. Nah, dalam bertutur atau menuturkan bahasa, biasanya kita melakukannya dengan jelas, kemudian ringkas, padat, sesuai dengan tujuannya atau sesuai dengan maksudnya, dan sehingga tidak menghabiskan banyak waktu dari lawan tutur sendiri. Nah, untuk melakukan hal itu kita dituntut untuk mengerti prinsip-prinsip pragmatik, sehingga apa yang hendak kita sampaikan itu bisa menyampaikan maksud dengan lugas, padat, juga kooperatif. Nah, dalam prinsip kerjasama ada satu tokoh
yang terkenal mengemukakan dua subteori. Tokoh ini bernama Gris. Dia mengemukakan yang pertama itu tentang makna komunikasi, dan yang kedua itu menyangkut penggunaan bahasa. Prinsip kerjasama sendiri merupakan pokok subteori tentang penggunaan bahasa. Subteori penggunaan bahasa yang dimaksudkan sebagai upaya membimbing para peserta percakapan agar dapat melakukan percakapan secara kooperatif. Jadi biasanya kita ketika kita bercakap itu pastikan di dalam setiap tuturan itu pasti ada maknanya, dan kadang tuturan yang kita ucapkan itu tidak secara keseluruhan mengemukakan makna yang hendak kita sampaikan. Nah, dari situ maka harus ada pengetahuan dari mitra tutur apa makna yang hendak disampaikan oleh penutur sehingga terjadi percakapan yang koheren. Nah, makna ini tidak timbul seperti yang tadi saya jelaskan tadi, bahwa makna ini tidak timbul secara kaidah sintaksis atau semantis, tapi karena penerapan dari prinsip kerjasama yang mana oleh Green karena prinsip percakapan yang mana oleh Gris dinamai dengan prinsip kerjasama. Prinsip ini antara lain mengatur apa yang harus dilakukan oleh pesertanya agar tuturan itu koheren. Nah, bagi penutur yang mematuhi prinsip kerjasama ini, maka percakapan yang terjalin itu akan menjadi koheren. Namun penutur yang tidak memberikan kontribusi koherensi ya tidak mematuhi kerjasama, sehingga goals atau tujuan percakapan yang hendak dicapai atau hendak dituju tidak tercapai. Sekarang kita akan membahas terkait dengan pelanggaran prinsip kerjasama pada bidal cara. Pada acara Najwa Shihab ada tuturan yang berbunyi seperti ini: virus corona baru telah masuk Indonesia. Ketika Mbak Najwa pada menit ke 0.45 beliau membuka acara dengan memberikan statement seperti itu. Nah, pada tuturan tersebut menurut saya itu terdapat keambiguan atau ketaksaan, karena pada urutan kalimat tersebut menghasilkan makna yang lain, dimana harusnya disebutkan bukan virus corona baru yang maknanya seperti jenis corona baru atau virus turunan corona lainnya, tapi harusnya virus baru yang bernama corona, padahal yang dimaksud adalah virus jenis baru yang dinamai sebagai virus corona. Jadi itu membuat sedikit taksa karena penempatan kata yang kurang tepat. Dan yang poin kedua, ada juga tuturan yang berbunyi itu salah sama sekali pada menit ke 5.06. Secara normal kalimat di atas memang tidak lazim atau tidak seperti kebiasaan masyarakat dan norma bahasa yang berlaku, sehingga ketika orang mendengar itu muncul ketidaknyamanan dan mungkin akan menimbulkan salah persepsi bagi mitra tutur yang mendengarnya. Kemudian pada poin ketiga dari acara Najwa Shihab juga ada seorang narasumber yang menyatakan bahwa beberapa kabar hoax tersebar lewat WAG. Nah, tuturannya menyebar di WAG kami, tepatnya pada menit ke 9.06. WAG di sini mungkin merupakan hal yang baru karena memang WAG singkatan dari WhatsApp Group. Belum banyak orang yang sepertinya ngeh dengan istilah WAG ini, dan dalam percakapan tersebut berdasarkan konteks di sini menimbulkan kekaburan makna dan ketidakjelasan maksud bagi orang yang belum mengetahuinya.
singkatan tersebut. Apalagi jika tidak diberikan penjelasan lebih lanjut, maka akan mengira-ngira, yang malah bisa menimbulkan salah tafsir sehingga tidak mematuhi prinsip kerjasama, khususnya pada bidang cara yang menekankan pada prinsip jelas, padat, tidak taksa. Kemudian yang ada lagi Bapak Muldoko selaku jubir Istana Kepresidenan pada menit 16.16 beliau mengatakan kalimat very detail. Kemudian setelah mengatakan very detail, beliau kemudian menambahkan lagi kalimat sudah sangat detail sekali. Menurut saya hal itu tidak perlu, karena memang very detail dan sangat detail itu memiliki arti yang sama, sehingga tidak mengubah, membuang-buang kalimat, dan itu sama sekali tidak efektif. Karena memang di prinsip cara pada prinsip pada bidang cara pada prinsip kerjasama, kita dianjurkan untuk menggunakan kalimat yang singkat dan tepat sasaran. Jadi untuk menggunakan kalimat yang kata yang maknanya sama dengan bahasa yang berbeda itu sama sekali tidak efektif. Di sini saya akan menerangkan tentang prinsip kerjasama bidal kualitas. Nah, apa sih bidal kualitas itu? Bidal kualitas berisi nasihat untuk memberikan kontribusi yang benar berdasarkan bukti-bukti tertentu. Nah, bidal kualitas ini ada karena untuk mengungkapkan sesuatu yang sebenar-benarnya berdasarkan bukti-bukti yang telah ada, bukti yang valid, seperti itu. Nah, bidal kualitas terdapat dua ajaran. Yang pertama adalah jangan mengatakan apa yang Anda yakini salah. Artinya, kita tidak boleh mengatakan yang menjadi keyakinan bahwa itu adalah salah, seperti itu. Kita tidak boleh mengatakan itu. Yang kedua adalah jangan mengatakan sesuatu yang Anda tidak memiliki buktinya. Artinya, kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang kita tidak memiliki bukti yang valid, bukti-bukti yang tidak ada pada kita, seperti itu. Pada kedua ajaran ini, bidal kualitas mengajarkan pada puntur bahwa untuk mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya berdasarkan bukti-bukti yang telah ada, seperti itu. Contohnya adalah peringatan pertempuran 5 hari diselenggarakan di pelataran Tugu Muda. Nah, tuturan tersebut secara kualitatif benar karena memang penutur meyakini dan memiliki bukti yang cukup memadai. Nah, bukti yang cukup memadai ini berupa penutur menyaksikan langsung bahwa acara tersebut diselenggarakan. Nah, dia menonton dari televisi atau dari media sosial lainnya. Yang kedua adalah Ibu kota negara Indonesia adalah Semarang. Nah, tuturan tersebut tidak kooperatif karena tidak memenuhi bidal kualitas, karena tuturan tersebut tidak memiliki kebenaran yang nyata. Dan masyarakat Indonesia tahu bahwa yang benar adalah Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, bukan Semarang. Nah, dalam Mata Najwa yang memiliki episode berjudul Melawan Virus Corona, terdapat tuturan kualitas yang mengandung bidal kualitas. Pada menit ke 12.54 terjadi percakapan antara Najwa Shihab dengan Pak Muldoko. Najwa Shihab mengatakan, saya minta tanggapan Pak Mul KSP yang memang diberi amanah tanggung jawab oleh Presiden untuk mengatasi ini. Yang jelas, manajemen pengelolaan informasi negara banyak dikritik Pak Mul, malah menimbulkan kemanikan atau kejelasan lainnya. Nah, Pak Muldoko mengatakan begini, yang pertama kita harus jujur secara keseluruhan. Masyarakat kita bisa mengatasi situasi dengan tenang dibanding dengan negara lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita pernah memiliki pengalaman bagaimana mengelola SARS, mengelola flu burung yang relatif katanya lebih berisiko lebih besar daripada corona. Nah, pada tuturan tersebut Pak Muldoko mengatakan berdasarkan bukti-bukti yang telah ada, bukti-bukti di mana Indonesia pernah mengalami virus flu burung dan SARS. Tuturan tersebut secara kualitatif benar karena memang penutur meyakini dan memiliki bukti yang valid. Bukti yang valid adalah bukti yang memang semua orang tahu jika Indonesia pernah mengalami flu burung dan itu sudah menyebar dan menimbulkan banyak korban. Tuturan yang kedua adalah pada menit ke-20.7 Ibu Nihayatul Lafirah mengatakan, saya baru mengeluarkan statement di media sosial, jangan ada data.
Pada menit ke-20.7, Ibu Nihayatul Firoh mengatakan, saya baru mengeluarkan statement di media sosial, jangan ada penutupan data. Saya yakin kok dari kemarin-kemarin sudah ada corona di Indonesia, ada berita orang New Zealand terkena corona setelah pulang dari Bali. Kita tidak bisa menutupi kemungkinan itu. Nah, pada tuturan Ibu Nihayatul Firoh tersebut tidak kooperatif karena tidak memenuhi bidal kualitas, karena tuturan tersebut hanya kemungkinan yang ada dalam pikiran Ibu Nihayatul Firoh tersebut, dan tidak ada bukti-bukti yang valid, bukti-bukti yang nyata bahwa pemerintah memang melakukan penyimpanan data atas virus corona tersebut. Nah, sekian pemaparan dari saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bidang relevansi pada acara Mata Najwa melawan Corona. Dalam maksim relevansi dinyatakan bahwa agar terjalin kerjasama yang baik antara penutur dan mitra tutur, masing-masing hendaknya dapat memberikan kontribusi yang relevan tentang sesuatu yang sedang dipertuturkan itu. Bidang relevansi sendiri berhubungan dengan relevansi terhadap topik percakapan. Penutur melanggar bidang relevansi jika mereka memberikan respon yang tidak sesuai dengan isi atau topik percakapan. Adapun contoh tuturan yang menyatakan bidang relevansi pada acara Mata Najwa melawan Corona, beberapa di antaranya pada percakapan 1. Pada percakapan 1 menunjukkan bahwa Najwa Shihab bertanya kepada tetangga 1, yaitu Mbak Anis. Antara lain percakapannya sebagai berikut. Najwa Shihab, Mbak Anis, karena sempat ramai dan viral, apa yang kemudian Anda curhatkan beberapa hari yang lalu ketika Anda mengetahui tetangga Anda diumumkan resmi oleh negara sebagai pasien 01 dan 02. Bagaimana kisahnya, Mbak? Tetangga 1 atau Mbak Anis menjawab, sebenarnya Senin siang itu kami merasa terkejut. Begitu WA grup di perumahan itu ribut panik bahwa 2 warga kami dinyatakan positif dan diumumkan presiden, tentu tidak ada yang menginginkan. Tentu yang membuat kami lebih terkejut adalah data pasien itu lengkap sekali, dan itu sudah viral saat kami menerima. Pada contoh tuturan di atas, tuturan tetangga 1 atau Mbak Anis relevan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Najwa Shihab, di mana Najwa Shihab sendiri menanyakan terkait bagaimana ceritanya viralnya pasien corona yang tinggal di kompleks perumahannya sudah tersebar identitas di media. Hal tersebut menunjukkan adanya pematuhan bidang relevansi di mana antara penutur dan mitra tutur dalam melakukan komunikasi sudah saling relevan atau saling berhubungan. Kemudian pada contoh 2, pada percakapan antara Najwa Shihab dan tetangga 1, sebagai berikut. Najwa Shihab, apa saja Mbak dampaknya setelah kehebohan ini dan spesifik disebutkan alamat dan sebagainya? Apa saja dampaknya? Tetangga 1 menjawab, pertama adalah banyak warga di perumahan kami yang tidak boleh ngantor sampai dapat surat resmi bahwa bebas dari virus corona dari pihak yang punya otoritas. Yang kedua misalnya, Senin sampai Selasa kami kesulitan memesan transportasi online. Pada contoh penggalan tuturan tersebut, antara tetangga 1 dan Najwa Shihab sudah mematuhi adanya bidang relevansi, di mana Najwa Shihab menanyakan apa dampak kehebohan dan spesifik pasien disebutkan identitasnya, yang kemudian mitra tutur yaitu tetangga 1 menjawab beberapa dampak yang ada. Hal tersebut menunjukkan adanya pematuhan bidang relevansi di mana antara penutur dan mitra tutur dalam melakukan komunikasi sudah saling relevan. Ya, itu tadi beberapa contoh bidang relevansi yang terdapat dalam acara Mata Najwa dengan judul Melawan Corona Full Version. Sekian dari saya. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai prinsip kerjasama, yaitu pematuhan dan pelanggaran prinsip kerjasama dalam acara Mata Najwa episode Melawan Corona 4 Maret 2020. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas mengenai bidang kuantitas, yaitu terkait dengan kuantitas terkait dengan jumlah. Jumlah di sini adalah jumlah kontribusi yang seharusnya diucapkan, yang seharusnya
diberikan oleh seseorang dalam suatu komunikasi atau percakapan. Jadi bidal kuantitas mendorong kita untuk berbicara seefektif dan efisien mungkin dan seinformatif sesuai dengan kebutuhan dari pertanyaan atau kebutuhan percakapan yang sedang dilakukan. Misalnya ketika kita ditanya siapa, maka kita menjawabnya siapa namamu, maka kita menjawabnya nama saya Ajis. Kemudian itu mematuhi prinsip kerjasama bidal kuantitas. Namun apabila ketika ditanya siapa namamu, nama saya Ajis dari Pemalang, alamat saya di Jalan Pesanggerahan nomor 10 RT 4 RW 5. Pada contoh yang kedua itu melanggar prinsip kuantitas karena menjawab pertanyaan berlebihan atau memberikan kontribusi yang lebih, padahal yang hanya dibutuhkan adalah siapa nama, berarti nama saja. Kemudian kita lanjutkan ke hasil analisis terkait dengan pematuhan dan pelanggaran prinsip kerjasama. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu pematuhan prinsip kerjasama. Data yang pertama pada mata Najwa part 1 pada menit ke-8 detik ke-23, konteksnya Najwa Shihab sedang mewawancarai narasumbernya terkait dengan siapa-siapa saja yang kontak dengan pasien 01 dan 02. Berikut kutipan dialognya. Najwa Shihab, itu keseluruhan warga atau tidak? Anis Hidayah, tidak, khusus mereka yang menjenguk pasien saja. Dalam hal ini Anis Hidayah sudah mematuhi prinsip kerjasama bidal kuantitas. Hal ini dapat dilihat dengan ia memberikan jawaban sesuai dengan apa yang ditanyakan dan tidak memberikan jawaban yang berlebih dan memberikan jawaban secara tepat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita ke data yang kedua, masih dengan narasumber yang sama. Najwa Shihab sedang berbincang kepada Anis terkait dengan lingkungan di sekitar pasien 01 dan 02. Najwa Shihab, keseluruhan warga total jumlahnya kalau di komplek itu berapa mbak? Warga kami ada 133 kakak, jadi mungkin sekitar 500-an warga yang tinggal di sana. Dalam hal ini jawaban Anis Hidayah sudah mematuhi prinsip kerjasama bidal kuantitas. Hal ini terlihat dari jawabannya yang sesuai dengan pertanyaan dan sesuai dengan kebutuhan. Pada saat itu dia ditanya mengenai berapa jumlah warga dia dan sekitar 300-an warga. Kalau kita tadi sudah membahas mengenai pematuhan, kita beralih ke pelanggaran prinsip kerjasama bidal kuantitas. Data yang selanjutnya yaitu percakapan antara Najwa Shihab dengan Pak Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan. Pada saat itu konteksnya adalah sedang membicarakan mengenai bagaimana protokol penanganan virus corona. Berikut kutipan percakapannya. Najwa Shihab, jadi Pak Mul, saya mau penegasan dong. Jadi yang dilakukan oleh Wali Kota Depok itu salah atau betul? Pak Muldoko, saya tidak mencoba menghakimi ya, tapi dalam ILC kemarin beliau juga melakukan klarifikasi atas apa yang terjadi waktu itu. Tapi intinya dalam konteks ini persoalan kemanusiaan. Kita tidak boleh lagi berdebat, bertikai atas persoalan-persoalan yang tidak pada intinya. Inti kita adalah bagaimana menyelesaikan coronanya, dan persoalan-persoalan komunikasi itu perlu kita perbaiki, bukan begitu? Dalam
percakapan tersebut Pak Muldoko melanggar prinsip kerjasama bidal kuantitas. Hal itu karena Pak Muldoko memberikan kontribusi atau jawaban yang berlebih terhadap pertanyaan yang diberikan oleh Najwa Shihab. Dia seharusnya memberikan tanggapan atau kontribusi yang sesuai dengan kebutuhan. Pada saat itu Najwa Shihab bertanya, Wali Kota Depok itu salah atau betul? Kalau Pak Muldoko ini menjawab sesuai dengan prinsip kerjasama bidal kuantitas, maka dia akan menjawab iya, dia salah, atau tidak, dia benar karena bla 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 bla. Namun Pak Muldoko di sini memberikan informasi yang berlebih. Misalnya menyampaikan bahwa corona ini persoalan kemanusiaan, kemudian bagaimana persoalan-persoalan komunikasi dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini karena Pak Muldoko memberikan kontribusi yang berlebih, tidak sesuai dengan kebutuhan percakapan dan kebutuhan komunikasi, maka dia melanggar prinsip kerjasama bidal kuantitas. Kemudian kita lanjutkan ke data yang kedua, masih dengan narasumber yang sama. Najwa Shihab dan Pak Muldoko sedang berbincang mengenai protokol penanganan corona. Berikut kutipannya. Tapi Pak Mul, bukankah ini sedikit terlambat menyusun protokolnya sekarang? Pak Muldoko, sebenarnya petunjuk teknisnya sudah ada, tetapi kan perlu adanya penekanan ulang yang berdasarkan pengalaman yang terjadi di lapangan kemarin. Maka kita buru-buru mengambil langkah cepat agar terjadi perbaikan dalam komunikasi. Untuk itulah juga kita membuat protokol komunikasi yang menyelaraskan antara pusat dan daerah. Sehingga ada yang boleh diomongin ini, tidak boleh diomongin ini. Nah, ini tegas. Jangan sampai ini terjadi hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Dalam hal ini, Pak Muldoko kembali melanggar prinsip kerjasama bidal kuantitas dengan memberikan kontribusi yang berlebih yang tidak sesuai dengan kebutuhan komunikasi atau kebutuhan percakapan. Dalam konteks ini, Najwa menanyakan, bukankah ini sedikit terlambat menyusun protokolnya? Kalau Pak Muldoko menjawabnya dengan benar sesuai dengan prinsip kerjasama, mungkin dia menjawabnya tidak terlambat karena apa bla bla bla, atau menyampaikan ya sedikit terlambat dan sebagainya. Namun dalam hal ini Pak Muldoko memberikan jawaban yang berlebih dengan mengatakan protokol komunikasi untuk menyelaraskan pusat dan daerah dan sebagainya. Dan hal ini karena informasi yang berlebih dan tidak sesuai dengan kebutuhan percakapan, maka dalam hal ini Pak Muldoko melanggar prinsip kerjasama bidal kuantitas. Jadi mungkin cukup sekian dari saya tadi terkait dengan pelanggaran dan pematuhan prinsip kerjasama bidal kuantitas pada acara Mata Najwa episode melawan corona. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita sering melakukan pelanggaran dan pematuhan prinsip kerjasama disesuaikan dengan situasi dan kondisi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.